Gitu. Yes. Yuk. Ini kelihatan apa mesti dilebarin atau enggak? Kelihatan, Bu. Jelas. Takutnya ada yang pakai HP. Saya gedein aja deh. Ya. Wes, dah. Nih, materi yang sekarang, Masya Allah. Ini adalah materi yang sangat menarik, akan tetapi berat. Berat, menarik atau berat. Terserah deh. Maunya mau kata mana dulu yang disampaikan. Ya. Apa fungsinya IBP? Behavior. Bahasa Inggris. Perilaku. Jadi bagaimana kita perannya konsep dari IBV itu bagaimana kita pengelolaan perilaku. Ada beberapa orang mengatakannya penata laksanaan gitu. Terserah teman-teman mau pakai kata yang mana saja. Bagaimana perilaku-perilaku yang karakteristiknya itu menghambat perkembangan anaknya kita kelola. Kita jadikan perilaku-perilaku tersebut mengarah kepada perilaku positif. Lalu kita juga nanti setelah pembelajaran ini, teman-teman bisa menyusun menerapkan IBP-nya ya secara tepat berdasarkan hasil asesmen yang kemarin teman-teman asesmen itu loh. Ya, apa yang hasil identifikasinya? Apa kenapa anak tersebut? Apakah latar belakang keluarganya? Apakah lingkungannya? Apa latar belakang sekolah? Atau dari dirinya sendiri? Sehingga menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai harapan. Nah, karena kan pada dasarnya seorang anak SMA tetap dikatakan anak. Seorang anak dituntut untuk memenuhi harapan. Manakala harapan itu tidak sampai, berarti ada sesuatu yang harus disikapi. Seharusnya anak SMA kelas 3 sudah punya minat, sudah punya tertampak bakatnya minat kemana karirnya yang akan datang. Aku mau pilih nanti kuliah kemana, keputusannya bagaimana, mengapa ia memilih hal tersebut. Manakala dia apatis, dia masa bodoh, dia tidak berpikir tentang kelanjutan pendidikannya, maka harus ada disikapi. Kenapa behaviornya seperti itu? Oh, ternyata tidak ada motivasi dari keluarga. Oh, ternyata tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Makanya kita selaku guru harus memberikan IBP ini bagaimana behaviornya itu bisa tampak terlihat baik. Kenapa ini anak tantrum melulu? Kenapa gampang marah? Kenapa gampang terdistraksi? Berarti behaviornya ini kurang baik. Nah, dengan IBP ini nih ya, nah kita bisa melakukan perubahan yang sesuai, terus juga bisa menilai, mengevaluasi, memantau sejauh mana IBP sudah bisa kita laksanakan. Lanjut, kalau kecepatan bilang, nih teman-teman sekalian, apa sih instrumennya IBP? Individualist Behavior Plan ya. Jadi rencana untuk secara bahasanya itu bagaimana kita merencanakan untuk perilaku individu. Karakter behavior itu kan karakter, apalagi behavior bahasa Indonesianya, perilaku, sifat. Ya, tujuannya satu, dekonstruksi fungsi perilaku nih ya. Perilaku itu komunikasi, kan perilaku itu komunikasi. Walaupun tidak berkata-kata, kan perilaku yang kita lakukan itu adalah komunikasi, menunjukkan sesuatu. Kalau saya dalam keadaan bete, pastikan mukanya juga perilaku. Anak tantrum itu adalah komunikasinya dia. Anak autis yang
mengulang-ulang kata-kata, misalnya habis mendengarkan sesuatu, terus diulang berkata-kata, ulang bahasanya ya, makan. Makan berarti dikomunikasi. Dia mengkomunikasinya. Atau ada anak tiba-tiba diam, yang tadinya ceria, tiba-tiba diam, mau bicara berhari-hari. Itu berarti sebenarnya komunikasi. Dia ingin menunjukkan something wrong dalam dirinya. Ada sesuatu yang salah, makanya aku diam. Dia tidak berkata apa-apa. Atau ada anak yang tiba-tiba entah kenapa, ada apa. Atau tadinya baik-baik saja, tiba-tiba gampang tersinggung, gampang terdistraksi. Itu komunikasi yang menunjukkan ada apa, kenapa perilakunya seperti itu ya. Jadi untuk itu IBP itu mencari solusi dasar untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, di dalam ketika dia berperilaku tersebut, itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya, mencari solusinya. Maaf tadi salah, memenuhi kebutuhan, mencari solusinya. Jadi ketika dia marah, dia sebenarnya sedang meluapkan amarahnya, kekecewaannya. Berarti dia mencari solusi. Aku ingin mengeluarkan apa yang ada dalam hatiku. Caranya adalah dengan marah. Atau aku ingin mengeluarkan rasa khawatirku. Maka dia menangis. Aku mengeluarkan rasa sedihku. Dia menangis. Atau dia menulis. Atau dia mencoret-coret. Nah, itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku itu mencari perhatian, kata anak sekarang caper, ya kan? Harus menginginkan interaksi, koneksi. Diliatin aja, dia anak remaja kan, udah SMA. Ini kan mencari perhatian. Siapa? Reza Rahadian deh. Reza Hadian jatuh cinta misalnya sama Luna Maya. Dia cari perhatian. Dengan perilakunya, dia datang memberikan bunga, gitu kan? Hanya berikan bunga perilakunya. Terus atau dengan gesturnya, dengan olah tubuhnya dia tarikin. Pokoknya ada tarikin bangku untuk tempat duduk. Atau dia hanya menatap saja temannya. Itu harus kita lihat sebuah sinyal bahwa ia mencari perhatian. Menginginkan interaksi dan koneksi. Bukan sekedar menatap saja atau bukan sekedar misalnya ketika di kelas ada anak tiba-tiba berperilaku yang mengganggu ruang kelas. Itu sebenarnya mencari perhatian. Ia ingin diakui keberadaannya. Sehingga ada interaksi, ada koneksi. Kalau dicuekin aja, nah akhirnya dia akan jadi punya perilaku lainnya. Gitu. Mengakses aktivitas, menginginkan stimulasi spesifik ya. Misalnya stimulasi spesifik itu, misalnya aku menginginkan, aku membutuhkan laptop, nah kan, untuk menstimulusnya. Aku maunya main berolahraga, ya. Itu aktivitas atau menginginkan stimulasi yang lebih spesifik, lebih bukan spesial, lebih tertuju pada satu hal, ya. Nah, merasakan sensasi, kebutuhan regulasi sensorik. Sensasi ini berbeda-beda. Terkadang ya seperti anak SMA ini kan yang penuh tantangan, udah mulai ada memahami seksual, sudah memahami lingkungan luar. Kadang mereka itu melakukan sesuatu itu karena sensasi. Ketika adrenalinnya naik, dia merasa happy. Makanya kenapa dia kok ikut tawuran awalnya? Kenapa? Sebenarnya hanya sensasi. Ya, tadinya awalnya bisa dia menginginkan stimulasi ya, aktivitas. Saya mau ikut gitu kan. Ada stimulus dalam dirinya. Oh, saya mau melakukan ini, mau ikut tawuran. Akhirnya ketika merasakan sensasinya, dia ikut bikin deg-degan, adrenalinnya dia naik. Di situ ada rasa kebahagiaan, keberanian dan lain sebagainya. Sensasinya itu
Atau ada anak yang suka mencuri. Mencuri itu ada dua, mencuri karena kriminalitas, kebutuhan, ada mencuri karena penyakit yang disebut kleptomania. Klepto itu ketika mencuri, dia tidak sebenarnya tidak tahu, tidak paham ini barang untuk apa, ya gitu kan? Bukan stimulus kepengen menginginkan benda itu, tetapi ia merasakan sensasi saja, rasa deg-degannya ketika mencuri. Nanti barangnya mah dibuang. Ketika ditanya kadang lupa, ambil di mana ya gitu. Itu namanya klepto. Jadi jangan kalau ada anak mencuri dikatakan dia sebagai kriminal, tapi dia klepto. Itu harus disembuhkan dengan cara-cara tertentu. Ada yang ekstrim, barangnya dia diambil. Caranya ketika dia bilang barangnya diambil, lalu kita sembunyikan, gurunya yang melakukan, lalu sampai dia bingung mencari, marah, nangis, baru kita edukasi. Ada yang seperti itu. Tapi tentu sudah koordinasi, udah kita bicarakan dengan orang tuanya, runtutannya, catatannya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi perilaku itu juga untuk merasakan sensasi. Perilaku itu menghindari sesuatu, lari dari situasi, tuntutan yang tidak nyaman. Misalnya ada tugas, ya, tugas hari ini, atau ada anak hari ini dapat tugasnya, misalnya harus kan ada kalau di sekolah-sekolah tuh saya lihat ada yang piket piket di perpustakaan, dia nggak mau hindari tugas itu, dia nggak mau, akhirnya lari dari situasi. Itu perilaku, itu komunikasi, ya, komunikasi dari bahwa dia melarikan diri dari itu untuk apa? Apakah dia merasa tidak nyaman, atau menghindari tanggung jawab, atau memang dia tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi ketika seorang anak misalnya tidak mengerjakan materi, misalnya nih ada PR bahasa Jepang yang memang menurut anak ini nih, si anak berkebutuhan khusus atau anak reguler ini, dia tidak mengerjakan, terus itu jangan, kenapa kamu tidak mengerjakan? Pertanyaannya bukan kenapa kamu tidak mengerjakan, maka dia akan mencari alasan untuk menutupi bahwa dia tidak mengerjakan. Tetapi kalau kita tanya, kita berbahasanya dengan kalimat validasi misalnya, sulit ya tugasnya, atau nggak punya waktu ya untuk mengerjakannya. Jadi itu validasi atas perasaannya dia. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu nggak mengerjakan PR bahasa Jepang? Otaknya akan berpikir, aku cari alasan aman. Tetapi kalau kita memvalidasi, sulit ya mengerjakannya. Boleh Ibu bantu? Tidak punya waktu ya? Yuk Ibu bersama-sama dengan Ibu mengatur jadwal belajar. Dia akan bilang ini, kok guruku paham ya bahwa aku tidak punya waktu? Tapi kalau pertanyaannya yang tadi, kenapa? Nanya kenapa lagi? Udah tahu saya nggak bisa. Nah itu. Jadi akhirnya bukan mencari solusi, tapi akan jadi masalah baru. Seperti itu ya Bu. Jadi Bapak teman-teman bahwa perilaku adalah komunikasi. Dan perilakunya itu ada seperti ini. Oke, lanjut. Baik. Ini kita salah. Sorry. Salah ketik. Nih. Ada yang namanya di bawah permukaan secara tidak sadar. Yang mereka rasakan anak-anak itu behaviornya, perilakunya sebenarnya tidak merasa, dia tidak paham bahwa saya melakukan ini. Kenapa? Ada rasa malu. Ada sebagian anak mengatakan saya malu. Ada yang mengatakan enggak kok, enggak apa-apa. Sebenarnya dia sedang merasa malu, cemas, takut akan kegagalan, ketidaktahuan. Itu secara di bawah sadarnya ada hal-hal seperti ini yang mereka rasakan.
Tetapi itu terungkapnya dari apa? Dari perilakunya. Ada pengalaman masa lalu yang membuat trauma. Mungkin pernah ada tahun lalu di SMP-nya, gurunya, SMA, guru matematikanya sangat menakutkan. Dan lalu dia akan berpikir bahwa guru matematika serem. Atau ada guru IPS-nya. Guru IPS-nya banyak aturan. Sehingga ada trauma sekecil apapun, trauma pada anak akan berdampak kepada perilaku. Sehingga besoknya di SMA, aku males belajar IPS. Kenapa? Kan gurunya asik. Dia tidak bisa mengungkapkan itu karena sudah terpatri dalam pikirannya. Sudah ada mengendap trauma itu. Nah, karena kurang percaya diri, ada keterbatasan keterampilan. Aduh, gimana ya, nggak bisa diminta untuk presentasi karena dia tidak terampil dalam berkomunikasi, akhirnya dia merasa dia tidak melakukan itu. Nah, itu harus disikapi ketika dia punya keterbatasan untuk melakukan itu. Sebagai guru harus paham bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia terampil mengerjakan, dia ada keterbatasan keterampilan dan harus kita sikapi. Ada kesulitan komunikasi, ada hambatan pemrosesan sensorik. Ya, misalnya anak yang tunanetra kalau sensorik, ya anak yang tunarungu, anak yang hypersensori yang sensor tubuhnya itu terlalu cepat dan terlalu tinggi, misalnya dengan ruangan panas atau dengan ruangan yang berisik, ruangan yang terlalu dingin. Ada lagi disabilitas intelektual. Ya, kalau disabilitas intelektual kan pemrosesannya apa-apa yang kepada pembelajaran atau hal-hal lainnya itu kan lambat. Namanya juga disabilitas intelektual, ya. Dia mereka meresponnya lama. Nah, ini nih yang mereka rasakan sebenarnya di dalam dirinya, sehingga akan tampil perilaku-perilaku yang menurut kita tidak sesuai dengan tujuan dari perkembangan atau tugas-tugas perkembangan seorang anak. Lanjut. Nih, teman-teman, kita harus membaca pesan tersembunyi dari seorang anak. Kalau tindakan yang mengganggu, ya, mengganggu dia tuh menjadi terganggu dirinya juga terganggu, lingkungan dan orang lain. Ada yang menolak, enggak mau, enggak mau, berarti itu tindakan yang mengganggu, ya. Jadi akan tampak tuh itu merupakan pesan tersembunyi dari seorang individu, berteriak, menarik diri. Jadi sebenarnya kenapa dia menolak, kenapa dia berteriak, kenapa dia menarik diri? Karena ingin mengkomunikasikan kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya ada anak yang cerdas istimewa, sering menarik diri, dia merasa boring, malas sudah, karena nggak sesuai dengan ekspektasinya dia. Nggak, ini aku udah bisa semua, ini aku udah pintar, aku males. Akhirnya dia mengganggu temannya, berteriak di kelas, jadi caper tadi tuh, dari cari perhatian. Terus udah males, aku malah diam aja, narik diri. Karena ada yang tidak dipenuhi. Kita sebagai guru harus peka, ya, harus peka. Kenapa seperti itu? Apakah ada yang belum terpenuhi kebutuhan belajarnya? Apakah tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya? Dan lain sebagainya. Ya, seperti kita kalau tidak terpenuhi, misalnya seorang anak di rumah tidak terpenuhi, belum ada makanan, belum ada apa, pengen makan, lapar, dia akan teriak, "Mama lapar," gitu kan?
atau dia merasa nggak nyaman, nggak mau, nggak males diajak pergi sama mama papa untuk pergi berkumpul dengan keluarga lain, misalnya kakek nenek dan lain sebagainya, kumpul keluarga besar, dia menolak, nggak mau. Dia mungkin merasa tidak nyaman, soalnya kalau di sana nanti dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya gitu kan, atau dituntut untuk bersikap berpura-pura, namanya anak-anak tidak bisa itu. Jadi dia menolak, nggak mau. Atau tetap diajak tapi dia menarik diri. Udahlah saya duduk aja di sini lah, cari aman gitu kan. Jadi respon terhadap pikiran, perasaan, dan lingkungan ini semua. Ada lagi yaitu ketakutan, ketidaktahuan, atau kelebihan sensori. Kayak tadi tuh, kalau ketakutan ya respon terhadap pikiran, perasaan, dan lingkungan nih. Ketakutan misalnya, aduh nanti ini pikirannya dia ada, pikiran si anak nanti tugas presentasinya, aduh takut saya nggak bisa nih. Nah itu karena pikirannya aja, overthinking katanya gitu ya. Takut, sedih, apalagi perasaan-perasaan sedih, takut, malu, banyak lagi. Ya pikirannya saya nggak bisa. Terus perasaannya, oh maaf, dalam pikirannya ya, kalau pikiran itu lebih logis. Saya tidak bisa ini, ya saya logis, saya tidak belajar, jadi nanti saya nggak bisa mengerjakan, itu logis, berarti pikiran. Tapi kalau perasaan ada sesuatu yang berbeda di hatinya, aduh jangan-jangan nanti saya nggak bisa, nah itu perasaan. Ya, kalau lingkungan yaitu kelebihan sensorik, misalnya yaitu tadi yang saya katakan, terlalu berisik sehingga dia akhirnya menarik diri, atau terlalu panas akhirnya itu lingkungannya, atau cahaya yang terlalu ketika olahraga terlalu panas misalnya, cahayanya terlalu terang, anak dengan disabilitas low vision kan nggak bisa itu. Dia harus di kelas yang terlalu terang, akhirnya dia berteriak atau aduh ini terlalu mau marah misalnya. Atau dia menolak nggak mau belajar, nggak mau nulis, kenapa? Ternyata lampunya terlalu terang. Ya itu. Lanjut. Matriksnya dalam IBP itu ada matriks diagnostik dimensi perilaku. Ya, ya. Jadi terlihat kalau perilakunya, lihat kalau internal berarti kan yang ada dalam dirinya. Jadi perilaku yang masuk ke ada melekat dari dirinya, melekat dalam dirinya. Kalau eksternal itu perilaku yang berakibat berdampak kepada keluar, ke lingkungan ya kan, eksternal ya. Kalau arahnya itu terjadi dalam diri murid ya, terjadi dalam diri muridnya perilakunya ini ya. Internalisasi ini terjadi dalam diri murid. Ya kayak tadi misalnya kalau tantrum, anak suka berteriak, itu atau jadi tiba-tiba. Kalau keluar tiba-tiba dia jadi berantem sama temannya, atau bukan tiba-tiba berantem sama temannya, mencaci temannya, musuh, menantang, mengarah ke lingkungan, merusak, tidak patuh kepada orang tua, tidak patuh kepada diri, ikut ikut geng motor, itu berarti mengarah ke lingkungan. Kalau terjadi dalam diri sendiri, semuanya adanya di dalam sendiri, tidak melibatkan lingkungan. Karakteristik utamanya penarikan diri dari situasi sosial. Jadi karena terjadi dalam diri, ya ya udah dia narik diri aja tuh anak tuh, nggak mau deh bersama-sama dengan teman-temannya, nggak mau ada kerja kelompok, nggak mau bermain dengan di lapangan saat kegiatan di lapangan atau apa saja, dia nggak mau bersama-sama. Itu kalau internalisasi terjadi hanya untuk dirinya. Tapi kalau eksternal ya tadi, ngeganggu, tidak patuh terhadap aturan,
dibilangin kalau udah aturannya ke sekolah harus baju dimasukkan, ikat pinggang, pakai ikat pinggang, rambut tidak gondrong, tapi dia tetap melakukan itu. Ya. Nah, itu nanti akhirnya kita tahu kenapa. Apakah itu hanya sensasi ataukah membutuhkan atau ada dalam dirinya sendiri? Nah, apakah karena mentalnya tadi apa tadi hambatan intelektualnya? Nah, itu kita runtut lagi harus. Jadi dari setiap perilaku behavior seorang anak terjadi tanpa itu semua adalah komunikasi, cara dia berkomunikasi, cara dia mengungkapkan perasaan dan pikirannya, dan cara dia untuk eksis di dalam lingkungannya. Jadi jangan, kata bahasa kerennya, jangan menjustifikasi saja langsung anak ini bandel. Tidak, tapi dia perilaku seperti itu karena apa gitu. Cari masalahnya. Kenapa nggak pernah mau masuk ke pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Dicari tahu, bukan karena kamu melawan ya sama guru, kok nggak mau ikut pelajaran bahasa Indonesia. Bandel, males ya mau belajar bahasa Indonesia. Bukan begitu, tapi diruntut, dicari tahu. Nah, IBP inilah caranya. Bagaimana kita tahu seorang anak kenapa bisa melakukan itu. Ya, lanjut. Jadi semuanya perilaku-perilaku ini menghambat murid dalam menjalin pertemanan karena kurangnya penerimaan sosial. Ini sudah hambatan inklusivitas ya. Ini udah dia juga semua ada dalam diri seorang anak nih, lengkap nih semuanya, maka akan menghambat. Sangat-sangat menghambat inklusivitas. Karena untuk dirinya sendiri saja sudah kacau, ke lingkungannya juga kacau, ke gurunya patuh juga kacau. Jadi udah sangat-sangat menghambat inklusivitas. Baik, lanjutkan teman-teman. Nih. Udah. Nah, ini mengganggu, membahayakan atau apa yang mengganggu, membahayakan, menarik diri. Terus, nih, bentar saya tugas. Udah langsung tugas. Ridho adalah seorang anak berusia 16 tahun. Ia teridentifikasi ADHD dan juga hambatan intelektual. Setiap hari, ia tidak bisa duduk tenang. Setiap 5 menit sekali ia selalu bergerak. Kadang ia berdiri dan hanya sekedar mencolek temannya, mengambil pulpen temannya. Ia selalu bergerak, apalagi jika pekerjaan di mejanya sudah selesai. Ia selalu iseng, ia selalu berlari ke depan kelas setiap ada guru yang masuk ke kelas dan mencoba mengambil apa yang dibawa oleh guru. Ia pernah melihat ke arah jendela, mencoba naik jendela di lantai 3 kelasnya. Tidak jarang, mana nih? Ia melempar barang yang dia pinjam atau dia ambil dari temannya saat ia merasa bosan. Ia pernah menendang temannya saat ia kesal karena diminta duduk oleh temannya. Namun pada saat pelajaran, saat ditunjuk untuk maju ke depan kelas, ia selalu mengelak dan bilang tidak bisa. Begitupun saat kerja kelompok atau diskusi. Ia selalu asik dengan aktivitasnya sendiri dan tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Nih kasusnya. Apa yang harus kita bedah dari kasusnya ini? Nih. Ini nih. Mana yang mengganggu, mana yang membahayakan, mana yang menarik diri. Ini slide-nya keliru, harusnya sesudah ini. Mana menurut teman-teman? Ada 3 nih. Mengganggu, membahayakan, menarik diri. Yang mana mengganggu? Coba kita diskusikan sama-sama. Yang mengganggu yang mana ya? Selalu bergerak, Ya, Mengganggu. Terus? berlari ke depan, Iya, terus. selalu Mencolek. iseng. Mencolek. Cok. Iya. Terus? Malu
mengelak ya. Iya, itu menarik diri ya. Itu menarik diri ya. Ini mestinya satu slide ini. Jadi Selalu mengambil. kan mengganggu, membahayakan, menarik diri. S. Nih, membahayakan, ingat-ingat dulu. Membahayakan, melempar itu apa? Membahayakan. Melempar membahayakan. Menendang. Menendang membahayakan. Menarik diri. Menaiki jendela. Menaiki jendela dari lantai 3 tuh. Membahayakan. Membahayakan. Terus Tidak bergabung, menarik diri. ya, tidak mau bergabung. Ya, menarik diri. Iya. Terus asik dan aktivitasnya sendiri itu Menarik sama diri. ya, menarik diri ya. Jadi lengkap nih si Ridho. apa namanya? Ridho. Ridho. Ada nggak punya murid kayak gini? Ada. Ada nggak? Belum Ada pernah nggak? nemu, Bu. Belum pernah. Ada, Saya Bu, pernah tapi nemu. tidak se-ekstrim itu, Bu. Oh, saya pernah, tapi SD, kelas 5. Pernah ini punya. Kenapa coba? Karena apa? Trauma dari gurunya. Dia ADHD. Trauma Ibu Neneng. Karena di sekolah sebelumnya, kalau dia lagi tantrum, tidak diberikan ruang untuk dia melampiaskan emosinya, tantrum. Jadi sama gurunya didorong taruh ke pojok kelas, terus dihalangin pakai meja. Didorong. Ya, kayak bukan dikekep. Jadi dia duduk, bangkunya ditaruh di sudut, terus gurunya cepet-cepet dorong meja lagi, dikelilingin meja, terus gurunya ngegebrak mejanya, diam, terus ambil penggaris kayu panjang, penggaris kayu panjangnya dibuat pukul-pukulin meja tuh, sambil teriak, diam, sampai akhirnya dia trauma. Tadi ada kan, trauma kan. Trauma sampai dia takut, Bu, sama penggaris. Saya takutnya dia pas pindah dari sekolah itu, pindah ke sekolah saya, orang tuanya. Nah, saat saya mau mengajarkan tentang cara menggaris yang benar, saya kan angkat itu penggarisnya, ya kan, karena mau nggaris kayu itu kan mau saya tempelin ke papan tulis, mau ngegaris. Nggak ada angin, nggak ada hujan, itu anak teriak-teriak. Ambil penggaris saya, patuh, udah ngamuk di kelas, saya mau dipukul. Aduh, ini anak kenapa? Tapi ya itu, saya nggak mau lawan. Saya ambil dengan cara itu, saya duduk. Kamu marah, ya udah. Kamu nggak suka dengan penggaris, baik. Penggarisnya saya taruh tuh, Bu. Saya semputin ke kolong, langsung diem. Nah, udah, dia trauma dengan penggaris. Jadi perilaku menolaknya itu, perilaku tantrumnya, ya itu tadi. Di behaviornya itu tadi yang kita pelajari. Ada masalah-masalah tuh. Kenapa? Trauma. Karena dia ADHD soalnya. Nah, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa menolak. Dia merasa terganggu. Pokoknya saya nggak mau. Pada penggaris saya nggak mau. Kalau penggaris kecil nggak apa-apa, Bu. Kalau penggaris plastik, dia ngegaris nggak masalah. Tapi kalau udah ngeliat penggaris besar itu, wah udah deh. Akhirnya tantrum. Akhirnya pelan-pelan. Saya kasih dulu dari nih penggaris ini sama kok, nak, penggaris yang tadi sama dengan yang plastik. Enggak, udah 1 hari nggak apa-apa. Besok lagi saya kasih penggaris. Ini cara menggaris. Tapi Bu Guru kalau menggaris pakai penggaris plastik ini nggak cukup, nggak panjang, mesti yang lebih panjang ya. Saya ambil lagi penggarisan plastik yang lebih panjang. Dasari. Ya, Ibu mau lebih panjang lagi, mau lebar. Pakai penggarisnya lebih panjangnya segitiga. Sampai akhirnya saya bilang, boleh enggak? Namanya Fikri. Boleh enggak, Kri? Ibu pakai penggaris besi. Tapi kalau kamu enggak garis kayu. Tapi kalau kamu enggak nyaman, boleh kok kamu bilang, panggil aja Ibu gitu ya. Nggak usah ngamuk-ngamuk ya. Ya, coba ya, Ibu keluarkan ya penggarisnya. Penggaris ini berguna buat teman-teman. Saya ceritakan sampai saya bilang, nih lihat. Oh ya, pertama dia udah ketakutan mukanya, nggak mau. Oh, udah nggak nyaman, nak ya. Nggak nyaman ya sayang ya. Ya udah, nggak apa-apa. Besok lagi gitu. Sampai akhirnya sekarang udah pegang penggarisnya. Jadi itu. Jadi kalau ketika anak terjadi sesuatu, jangan bilang apa sih kamu
sama penggaris saja takut. Nah, Hmm. pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Atau ketika ada anak tiba-tiba datang ke sekolah, manyun, diam aja. Jangan kamu nggak ada semangatnya mau sekolah belajar itu yang semangat di kelas. Apalagi anak SMA diperlakukan gitu udah ada ketersinggungan. Ya, saya tanya dulu cari tahu. Kalau saya suka tanya, kenapa nak dimarahin mama? Bangunnya kesiangan ya, belum sarapan. Tadi dia jawab, aku belum sarapan. Oh, belum sarapan. Mama lupa kali ya. Mama udah berangkat sekolah, berangkat kerja. Oh, mama berangkat kerja, jadi belum sempat ya. Mau sarapan sama ibu? Yuk, sarapan yuk. Nanti ya udah tahu masalahnya kasih ya. Itu kalau anak SD. Mungkin strategi anak SMA beda lagi. Kenapa? Beda lagi. Iya, manyun aja. Lagi putus cinta. Ya, gitu. Atau apa saja hal-hal di luar. TikToknya nggak FYP ya. Ya, kenapa? Ayo. Nih, kenapa nggak FYP kurang bagus sekali? Atau kenapa? Uang jajannya kurang ya. Kurang ya uang jajannya. Jadi sesuatu yang memvalidasi perasaannya dia. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini dilihat ya, ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Istirahat ya, Bu. Udah istirahat belum, Bapak, teman-teman? Baru 9 kurang. Jam setengah 9 kurang. Belum Ibu, belum setengah 10 istirahat. kurang, maaf. Nah, Ya. ingetin ya Ibu Neneng. Saya Siap, mah suka kebablasan. Siap. Biasanya Jam dulu biasanya yang mengingatkan itu Ibu Herni sama Ibu Yeni apa bulan itu. Bu, udah waktunya istirahat gitu. Ya nggak marah saya. Ya senang malah diingatkan. Berarti kan menyimak ya. Ya. Semua perilaku memakai makna. Nih, perilaku memiliki fungsi spesifik ya. Semua perilaku itu fungsinya satu, membantu memenuhi kebutuhan. Jadi butuhnya dia apa, maka perilakunya yang akan timbul gitu loh. Jadi perilaku itu seperti itu, Bu, teman-teman. Jadi untuk memenuhi kebutuhan apa saya berperilaku kayak itu? Ya kayak kata tadi, mencuri ada dua. Yang satu kebutuhannya memang dia mencuri untuk makan, untuk jajan karena nggak punya uang, atau lagi kecanduan games, atau karena dia punya kelainan ya mental, yaitu masalah kleptomania. Atau ini kita guru SMA ya, jadi sudah dewasa. Ketika ada anak ternyata melakukan seks bebas, perilakunya seks bebas, dia memenuhi kebutuhan, tapi kebutuhannya ini ada negatif dan positif. Yang satu kan ketika biologisnya, hasratnya biologis di SMA, lagi menggebu-gebu, senggol sedikit langsung, kalau bisa ini saya terkam gitu kan. Kita terbuka aja ya, karena sex education itu sebenarnya sudah ada sih sejak kelas 1 sudah ada. SD udah ada sex education. Nah, kebutuhannya dia itu tidak terpenuhi, tidak tersalurkan. Seharusnya satu kebutuhan tentang apa seks itu. Pemahaman tentang seks itu sendiri masih belum, karena masih tabu. Ketika dulu waktu kecil kita ya, Bu Neneng, orang hamil itu karena apa? Ada burung bangau, hingga malam-malam kamu lagi tidur, mama lagi tidur, ada burung bangau. Jadilah kamu. Kan sekarang udah nggak bisa tuh kayak begitu. Masa mau diceritain? Nah, anak-anak SMA harus diceritakan mengapa terjadi kehamilan. Terjadilah hamil itu ketika ada hubungan seksual badan antara laki-laki dan perempuan dan bla 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 bla, dijelaskan. Pada ujungnya dikasih tahu, ini kan kebutuhan apa? Kebutuhan pengetahuan tentang seksual. Ini kalau melakukannya memang menjadi kebutuhanmu, tetapi ada yang namanya norma, aturan agama, dijelaskan bahwa berhubungan seks itu bukan saja
di luar pernikahan dilarang agama. Jelaskan lagi kenapa kok harus dilakukan setelah menikah. Nah, itu harus dijelaskan lagi. Jadi enggak cuma abu-abu menjelaskannya. Oh, jadi tahu kalau seumpamanya seks bebas, nanti kalau aku hamil, gitu kan. Aku hamil, berarti nanti anakku itu di akte kelahirannya ditulisnya bukan nama bapaknya ya. Ya kalau sudah terus menikah itu beda lagi kasusnya. Tetapi ada di dalam hukum agama berbeda lagi. Sehingga anak-anak tahu saya tidak boleh seks bebas. Terus dilihatkan juga kalau yang namanya agama itu kan abstraksi awalnya kepada abstrak, akhirnya kepada nyata ya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan berdasarkan keilmuan kesehatan itu kan nyata. Selain itu, Nak, kenapa tidak boleh seks bebas? Kamu itu yang perempuan, ovarium ininya alat-alat reproduksi kamu belum sempurna. Kamu bakalan terkena penyakit ini, penyakit itu. Kalau hamil masih kecil kayak gini, kamu mau masih anak-anak harus gendong-gendong anak kecil, bayi. Teman-teman kamu main, kamu gendong-gendong bayi. Ternyata diberitahu yang laki-laki, kamu mau jadi perusak orang lain, perusak gadis-gadis. Kalau kamu melakukan itu berarti kan kamu perusak. Kamu mau jadi seorang perusak. Nggak mau kan? Kamu mau dijangkiti penyakit. Jelaskan. Nah, itu jadi mengapa kalau seumpamanya dia berperilaku seks bebas, berarti kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Anak males belajar, nggak mau belajar. Cari tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Lingkungannya yang kurang mendukung, apa motivasi dari orang tuanya yang kurang, apa motivasi dari dalam dirinya bersifat apatis. Nah, itu semua harus kita deteksi. Jadi mendapatkan perhatian, pengen caper, semua itu cari caper. Kemarin saya pernah katakan, dosen saya di S2 pernah mengatakan begini, pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai lebih. Itu selalu saya underline dalam hidup saya, dalam pikiran saya, dalam saya berinteraksi dengan orang lain. Selalu saya berpikir seperti itu. Bahwasanya sekecil apapun, bagaimana status dia. Entah dia seorang murid, entah itu teman, bawa atasan saya, atau orang yang baru ketemu di jalan. Bahwasanya pada dasarnya semua orang ingin dihargai lebih. Nonsense kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa, saya sih nggak dihargain, nggak diinin, bohong. Pasti dia semua orang gitu. Seperti saya pun ingin dihargai oleh orang lain. Seperti Bu Neneng juga pasti ingin dihargai oleh orang lain. Karena itu sifat manusiawi. Nah, anak-anak pun seperti itu. Apalagi anak SMA sedang mencari jati diri. SMA itu sedang mencari jati diri. Sampai akhirnya nanti dia menemukan, nanti akan konsisten saat jadi ketika dia sudah mulai kuliah. Kalau anak SMP lagi bergerombol aja tuh. Dia sedang bergerombol aja dengan komunitasnya. Kemana angin bertiup, dia ikut. Temannya pergi ke utara, ikut ke utara gitu. Iya. Nah, terus untuk mengakses suatu aktivitas ya kayak tadi, aku ingin coba pengen tahu, aku ingin ikut tawuran. Aku ingin ikut kelompok yang kerjanya main game setiap hari, pulang sekolah pergi mabar, main bareng, udah cari beli lagi udah. Nah, itu jadi itu ya, merasakan sensasi. Ya itu tadi, gimana ya saya kalau bolos ya sensasinya. Gimana ya kalau saya berbohong sama guru sensasinya. Gimana ya kalau saya melawan kepada orang tua. Semua itu secara tidak sadar hanya ingin sensasinya kayak gimana. Sama ketika kita naik kora-kora. Penasaran pengen naik kora-kora, sensasinya kayak apa ya? Aku pengen merasakan sensasi naik kora-kora. Teriak, terus merasakan waktu turun. Itu sensasi namanya. Oh, ada kelompok anak SMA yang motor-motoran tuh, geng motor kemana-mana, sensasinya. Makanya untuk menjadi geng motor itu dites.
Saya tahu, saya pernah melakukan, bukan penelitian, saya masuk ke dalam geng motor itu, berteman dengan mereka. Kamu kalau mau jadi anggota geng motornya, misalnya ada geng motor ini gitu, supaya jadi anggotanya diakui, itu caranya ya udah kamu begal dulu orang itu, bacok. Kalau kamu bisa bacok itu, maka kamu bisa masuk ke dalam. Dia adrenalinnya naik, dia ingin merasakan sensasi itu. Oh, kenapa enggak? Aku bisa kok. Dia diri deh di pinggir jalan, ada orang. Nah, teman-temannya, kelompoknya berdiri di tempat lain, menyaksikan, bahkan foto, rekam. Dilakukan itu bacok. Kalau dia tidak berhasil, maka dia tidak bisa masuk komunitas itu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana merasakan sensasi itu mengakibatkan sebuah behavior yang buruk. Tapi ada sensasi positif. Aku kepengen deh gimana sih sensasinya seumpamanya jadi juara misalnya. Wih, lomba misalnya. Jadi atlet taekwondo sensasinya gimana sih ketika saya mau lomba? Ada adrenalinnya akan dirasakan. Nah, itu yang positif. Jadi semua itu ada positif negatif. Menghindari sesuatu ya itu tanggung jawab yang seperti tadi saya laksanakan. Nah, bagaimana alurnya untuk kita melaksanakan Masya Allah. Why? Pengembangan rencana ini dalam pendidikan inklusif ya, ini caranya. Pakai dulu dukungan bertingkat yang kemarin, yang sudah saya jelaskan. Tingkat 1 sudah mampu atau belum, tingkat 2, tingkat 3. Nah, ketika tingkat 3 ini perlu dilakukan IBP. Kalau masih tantrum dan lain sebagainya. Kalau ini sih nggak usah. Tapi kalau ibu nih ada teman yang aku mau di tingkat 2 aja boleh lakukan IBP boleh. Tapi yang ini karena sudah warning. Nah, caranya identifikasi dulu yang kemarin kita lakukan. Perilaku target untuk mengumpulkan dasar serta informasi dari berbagai sumber. Apa nih target perilakunya, sering kenapa, bagaimana, ada apa. Jangan hanya berdasarkan pengamatan kita, tanya dari sumber, berbagai sumber. Dari semua guru di sekolah itu yang kebetulan mengampu bidang studi anak tersebut. Sesudah itu lakukan observasi ABC. Ya, langsung ya ini kenapa, terus kenapa melakukan pengamatan langsung untuk memahami pemicu dan konsekuensi perilaku murid. Jadi sudah berdasarkan dari sini, kenapa dia berperilaku ini, mengapa dia malas sekolah, kenapa dia nggak pernah paham mata pelajaran. Dari sini, ternyata nih, tahuan alasannya. Kenapa dia berperilaku? Kenapa dia menghindari pelajaran olahraga? Kenapa dia merasa rendah diri? Ya, ternyata nih dugaan sementara. Dugaan sementaranya karena ya tadi muridnya Bapak siapa itu yang tunadaksa. Karena fungsinya itu sebagai karena dia merasa minder kakinya, gitu kan. Nah, udah sampai nih hipotesisnya dari ini dan ini sebab akibatnya. Sudah. Lalu sini implementasi dan evaluasi. Memilih intervensi yang tepat. Nah, ini gimana caranya supaya Ananda tersebut tidak menolak untuk pelajaran olahraga? Intervensi, rencana perilaku individual, pendekatan. Masuk deh kemarin ke strategi pembelajaran, katanya Bapak itu saya melakukan penyesuaian penyesuaian lingkungan. Nah, atau ada strategi-strategi lagi, intervensi. Setelah diintervensi dengan strategi Bapak Ibu, dilihat perilakunya setiap hari, ada tidak peningkatan gitu ya. Nah, pantau rutin. Jangan cuma sekali-kali. Lalu evaluasi. Kalau berhasil berarti alhamdulillah. Tetapi kalau masih ada, sesuaikan. Berarti ada cari strategi lainnya. Ini tahapannya ya teman-teman ya. Ya ini mah seperti inilah SWOT ya. Tantangan, situasinya apa gitu ya. Apa yang terjadi
amati apa penyebabnya, lalu hubungkan antara sebab dan akibat, itu namanya hipotesisnya. Terus setelah itu lakukan intervensi perilaku ini supaya kurang, supaya tidak terjadi intervensi dengan strategi-strategi yang Bapak Ibu miliki. Setelah dalam melakukan itu, dalam rentang waktu tertentu, dimonitoring tersebut setiap hari, dilihat apakah ada perkembangannya, di mana yang sudah semakin kuat, mana yang kurang. Setelah itu evaluasi, dilihat jurnalnya. Oh, harus disesuaikan. Ini kayaknya tugasnya deh nanti. Masa masih dengan siswa yang sama ya, Ibu-ibu. Nih, identifikasi ya. Tadi nih mengumpulkan data dasarnya. Seberapa sering, berapa parah, berapa lama, ya. Itu harus dilakukan, ya. Lalu siapa saja? Ya orang tuanya, staf guru, catatan sekolah. Ini kemarin kan sudah ya. Lakukan observasi ABC nih untuk IPTES tadi sudah saya jelaskan. Nih. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Nih. Luar biasa. Langkahnya bagaimana? Masya Allah. 3 langkah utama. Nah, bagaimana nih? Harus pahami dulu konsep dan perannya. Bapak Ibu melakukan IBP tapi tidak paham apa itu BP, ya, wallahi. Susun berdasarkan hasil asesmen. Kemarin udah asesmen ya. Jadi bukan kayaknya anak ini kayak gini, kayaknya enggak, tapi hasil identifikasi dan asesmen. Ingat, selalu dipantau. Nah, tugas LK. Stop. Udah istirahat belum? Bu, Pak, udah istirahat belum Pak Dio? Pak Lutfi, Ibu Eka, Mbak Neng Rizka, Ibu Rizka, Pak Wahyudin. Udah istirahat belum?